Mbah. Wahyu menyapa Mbah Karni yang merupakan istri dari Mbah Solikin, menceritakan mimpi. Ketika Wahyu datang, Mbah Karni terlihat sedang membersihkan gulma-gulma yang ada di pohon ketela yang Mbah Karni tanam. Oh, iya Lai, sedang sana, bersih-bersih, perintah Mbah Karni kepada Wahyu. Dengan sabit yang dia pegang, pagi itu Wahyu segera membantu Mbah Karni untuk membersihkan kebun ketela itu. Namun raut wajah Wahyu masih terlihat sangat gelisah. Dia masih saja memikirkan kejadian malam itu. Apa benar dia berhubungan badan dengan wanita cantik? Apa itu mungkin seorang wanita cantik tiba-tiba datang ke pinggir sungai yang terpencil? Lai, kamu kok terlihat gelisah kayak gitu? Mikir makan. Westo, ikut aku saja. Bantu-bantu di sini gak apa-apa, kata Mbah Karni. Mbah Karni benar-benar sangat terbuka dengan Wahyu. Ketika dia melihat wajah Wahyu yang terlihat sedang bingung, Mbah Karni segera mengerti bahwa Wahyu sedang punya pikiran yang semakin menambah berat beban hidupnya. Nganu Mbah, saya tadi malam mimpi, kata Wahyu yang menghentikan sabetan sabitnya pada rumput-rumput di antara pohon ketela itu. Mimpi opo, Lai? Tanya Mbah Karni. Saya di pinggir sungai mimpi ketemu wanita Mbah, wanita yang sangat cantik, pakai kebaya kuning, kata Wahyu dengan ekspresi sedikit ngeri. Alangkah kagetnya Mbah Karni mendengar cerita Wahyu. Lai, bentar, wanita itu rambutnya panjang dan kemunculannya ada geding Jawa, tidak? Loh, ya Mbah bener, seperti itu, kata Wahyu yang sangat kaget bahwa Mbah Karni tahu tentang sosok wanita yang ditemuinya. Lah tapi Mbah, itu sebenarnya beneran apa tidak? Masak di pinggir sungai di dalam hutan kok ada wanita datang? Kayaknya aku cuma mimpi Mbah, kata Wahyu. Itu bukan mimpi, Lai, cah bagus, kata Mbah Karni. Wanita itu namanya Handayani, apa bukan? Tanya Mbah Karni. Loh, nggih Mbah, Handayani, betul itu, kata Wahyu yang tambah kaget lagi ketika mengetahui Mbah Karni mengetahui nama wanita tersebut. Walah cah bagus, bijo uripmu, bijo uripmu. Hidupmu sekarang sudah mendapatkan keberuntungan. Handayani itu empu kali tempur. Berartinya Handayani bes ngerumuknya opo doamu, opo penjelukanmu. Sebentar lagi hidupmu bakal berubah, Lai, kata Mbah Karni. Entah mengapa melihat Mbah Karni yang antusias, Wahyu menjadi sangat bahagia, terutama soal keberuntungan. Keberuntungan apa yang akan dia dapat? Wahyu sudah tidak sabar untuk mendengar penjelasan Mbah Karni selanjutnya. Saya harus bagaimana Mbah? Tanya Wahyu. Sudah, kembalilah ke warung. Lalu ceritakan kisahmu ini ke Mbah Lanangmu. Dia yang lebih tahu, kata Mbah Karni. Oh begitu ya Mbah, kata Wahyu. Wahyu langsung bersemangat. Dia langsung berdiri dan bergegas menuju warung. Kala itu waktu masih menunjukkan pukul 7 pagi, sehingga para peziarah yang datang masih sedikit, sehingga warung Mbah Solikin juga masih sepi. Hanya ada Mbah Solikin yang melanjutkan kegiatan menggorengnya. Loh Lai, kok cepet banget? Tanya Mbah Solikin yang kaget akan kedatangan Wahyu. Nganu Mbah, saya disuruh sama Mbah Putri untuk cepat-cepat menghadap kepada Anda, kata Wahyu. Mbah Putri menyuruh kamu. Ayo, apa yang ingin kamu ceritakan? Kata Mbah Solikin sambil mematikan penggorengannya. Jadi gini, Mbah, semalam saya ketemu sama Nyai Handayani, ujar Wahyu. Entah mengapa Mbah Solikin menjadi sangat kaget setelah Wahyu mengatakan hal ini. Mbah Solikin tiba-tiba berjalan kemudian menutup warungnya. Loh, kenapa ditutup Mbah? Wahyu kaget dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Solikin. Tiba-tiba Mbah Solikin menarik tangan Wahyu untuk menuju ke salah satu bilik kamar yang tidak pernah dibuka oleh Mbah Solikin sebelumnya. Ketika ruangan itu dibuka, bau gondo aram segera semerbak memenuhi hidung Wahyu. Ruangan itu hanya disinari dengan cahaya yang masuk dari satu-satunya genteng kaca yang ada di atap, membuat ruangan itu tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Malah menambah kesan mistis ruangan itu bila dikombinasikan dengan bau gondo aram. Kali ini Wahyu duduk di depan Mbah Solikin. Ekspresi Mbah Solikin benar-benar sangat serius, membuat Wahyu sedikit gugup. Tujuan kamu kesini itu apa, Lai? Tanya Mbah Solikin dengan tegas. Anu Mbah, saya ingin kaya, kata Wahyu tanpa malu-malu lagi. Dia sudah kehilangan sertifikat rumahnya, terjerat hutang, keluarganya juga terancam diusir, sudah tidak ada waktu lagi untuk malu-malu untuk mengakui butuh uang. Doamu sudah dikabulkan sama Yang Kuasa. Nyai Handayani mau nemui kamu, artinya Nyai mau bantu kamu, kata Mbah Solikin. Ayo,
sekarang ceritakan pertemuanmu dengan Nyai Handayani, kata Mbah Solikin. Wahyu mengangguk. Kemudian dia mulai menceritakan kisahnya yang pada malam Jumat Legi memasang dupa kemudian tidak sadarkan diri itu. Wahyu juga tidak ragu menceritakan bagaimana dia mulai berhubungan intim dengan Nyai Handayani, dan bagaimana dia bisa bangun dalam keadaan telanjang. Tidak ada ekspresi menghina sama sekali dari raut wajah Mbah Solikin. Hanya ada ekspresi menghina atau jijik dari wajah Mbah Solikin. Yang ada wajah Mbah Solikin semakin tegang saja. Kamu orang yang terpilih, Lei, kata Mbah Solikin. Terpilih gimana, Mbah? Tanya Wahyu dengan bingung. Aku kan sudah bilang, Nyai Handayani mau nemui kamu. Itu artinya Nyai mau bantu kamu. Setelah mendengar ceritamu, Nyai ingin kamu jadi suaminya. Loh, Mbah. Apa ya, mungkin kayak gitu bisa terjadi, kata Wahyu yang benar-benar kaget dengan perkataan Mbah Solikin. Menjadi suami dari jin? Meskipun niat Wahyu dari awal ke tempat ini adalah untuk mencari pesugihan, namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia harus menjadi suami dari Nyai Handayani, sosok jin penunggu kali tempur. Lek, Cah Bagus, kamu kesini tujuannya apa? Tanya Mbah Solikin dengan perlahan. Saya ingin sukses, Mbah. Saya ingin kaya. Saya sudah bosan sama kemiskinan. Anak istri saya sudah menunggu di Malang, kata Wahyu dengan penuh emosional. Lek, rungokno aku, kata Mbah Solikin. Gak ada orang bisa sukses tanpa bersusah payah. Kamu sekarang pengen enaknya saja. Nyai Handayani bakal ngabulin keinginanmu kalau kamu mau nuruti keinginan Nyai, kata Mbah Solikin. Sekarang aku tanya, kamu pengen kaya apa tidak? Tanya Mbah Solikin. Ya pengen, Mbah, kata Wahyu dengan tegas. Kalau pengen kaya semua ada aturannya. Nah sekarang kamu sudah ditunjukkan jalannya dan sudah dipilih sama Nyai. Sekarang ya terserah kamu. Kamu mau ambil atau tidak? Kata Mbah Solikin. Wahyu semakin bingung. Pilihan yang disebutkan oleh Mbah Solikin menambah beban berat di dalam hatinya. Dia terus-menerus memikirkan bagaimana untuk mencari uang yang banyak demi menebus rumahnya kembali dan membayar hutang. Namun dia juga tidak bisa semerta-merta melakukan pesugihan yang sangat aneh ini. Apabila pesugihannya adalah pesugihan yang hanya perlu memotong kewan atau bertapa di tempat ini, tentu Wahyu akan melaksanakan pesugihan itu tanpa berpikir dua kali. Aku ngerti awakmu masih bingung. Ya sudah, kamu makan dulu, terus kamu mandi di sungai lalu ke Cungkup Palenggahan Brawijaya buat nyari pencerahan, kata Mbah Solikin. Wahyu hanya bisa mengangguk dengan perlahan. Nggih, Mbah, katanya. Duh, aku harus gimana ini? Gumam Wahyu dengan bingung. Bertemu dengan pria parlante. Kok bisa-bisanya takdirku sulit kayak gini? Hidup saja sudah susah, ini dapat jalan pesugihan juga susah, gumam Wahyu dengan gundah. Namun meski begitu Wahyu tetap melaksanakan saran dari Mbah Solikin. Seperti yang disebutkan di awal, Palenggahan Serigati merupakan tempat sakal yang berupa kompleks. Di sana ada beberapa bangunan yang mempunyai banyak nilai historis. Yang paling utama tentu saja bangunan kecil di mana Prabu Brawijaya kelima meletakkan mahkotanya di atas sebuah batu sebelum naik ke Gunung Lawu untuk moksa di sana. Sebelum mengunjungi tempat itu, Wahyu mengikuti saran dari Mbah Solikin. Pertama dia makan dahulu untuk mengisi tenaganya. Kemudian dia berjalan menuju sungai untuk mandi di sana. Barulah Wahyu berjalan menuju Cungkup Palenggahan tersebut. Dengan kemeja lusuh dan bau miliknya, Wahyu mendekati bangunan Cungkup Palenggahan. Bangunan itu terletak di bawah pohon besar dan rindang. Menurut ukurannya Wahyu yakin bahwa pohon itu sudah berusia ratusan tahun. Serta di samping bangunan itu terdapat sebuah pendopo yang biasa digunakan para peziarah lainnya untuk beristirahat. Srop, srop, srop. Terlihat ada kekek tua yang sedang menyapu halaman Cungkup itu dengan santai. Meskipun kekek tua itu terlihat sangat biasa sekali, namun terlihat ada beberapa orang kaya yang sedang menunggunya sambil beristirahat di pendopo. Ketika Wahyu tiba di tempat ini, awalnya dia juga mengira bahwa kekek ini adalah orang biasa. Namun salah, ternyata kekek ini adalah juru kunci Cungkup Palenggahan ini. Pantas saja bila orang kaya yang berziarah ke tempat ini harus menghormati kekek ini. Kekek ini bernama Mbah Parmono. Mbah Parmono melihat Wahyu terlihat lusuh, baik pakaiannya maupun wajahnya, dan berjalan mendekatinya. Mbah, mohon izin masuk ke dalam, mau menenangkan diri. Wahyu meminta izin dengan hormat kepada Mbah Parmono. Oh, iya Lei, masuk saja. Moga kamu mendapatkan jawaban apa yang kamu cari, kata Mbah Purnomo dengan santai.
Sebagai juru kunci di tempat ini, tentunya Mbah Purnomo telah banyak melihat orang-orang kesusahan seperti Wahyu ini, oleh karena itu Mbah Purnomo santai saja terhadap Wahyu. "Matur sembah nuwun, Mbah," kata Wahyu sembari berjalan menuju bangunan cukup itu. Kemudian Wahyu membuka tirai yang ada di pintu masuk. Dia langsung disambut dengan bunga 7 rupa dan bara api di atas mangkok tanah liat yang membakar serbuk dupa, menghasilkan bau harus yang khas. Begitu mencium bau harus dupa ini, hati gelisah Wahyu segera tenang. "Mbah, saya kesini untuk diberikan petunjuk. Saya harus bagaimana? Saya butuh uang. Saya bosan miskin terus seperti ini," kata Wahyu sambil memanjatkan keinginannya di tempat ini. "Saya harus bagaimana, Mbah?" Setelah mengucapkan keluh kesahnya, Wahyu terdiam. Dia mencoba menghilangkan semua kegelisahan di dalam hatinya dengan bantuan bau harum yang semerbak dari dupa yang terbakar itu. Sebagai seorang kepala keluarga, tidak memegang uang sepeser pun sudah menjadi sebuah beban pikiran. Apalagi dengan kasus Wahyu ini, dia terlilit hutang, rumahnya juga sudah tergadaikan. Bahkan istri dan anaknya sedang bersembunyi dari debt collector yang senantiasa mencari mereka. "Duit, aku butuh duit, Mbah, saya minta uang," kata Wahyu dengan penuh keputusasaan. Dalam otak Wahyu adalah uang, uang, dan uang. Dia harus cepat mendapatkan uang. Namun dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkannya. Dia mengeluh kepada penjaga palenggahan ini. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Namun sayang sekali pada saat ini tidak ada satupun bisikan goib atau hal mistis yang terjadi. Alhasil setelah menceritakan keluh kesahnya di hadapan palenggahan itu, Wahyu berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Namun ketika dia beberapa langkah dari cungkup palenggahan itu, sebuah mobil sedan berwarna merah dan mewah tiba-tiba terparkir di bawah pohon jati tidak jauh dari tempat itu. Seorang pria dengan setelan pakaian mewah keluar dari mobil itu. Kemeja biru dibalut dengan jas, celana kain hitam, sepatu pantofel, jam tangan emas dan mewah memberikan kesan orang ini merupakan orang sukses. Orang ini menutup pintu mobilnya, kemudian mengaca di kaca mobilnya, seolah tidak ingin gaya parlentenya luntur sedikit pun. "Sugeng enjing, Mas," sapa dengan ceria pria pengendara mobil itu kepada Wahyu. Ternyata bila dilihat dari dekat, pria ini seumuran dengan Wahyu yang sama-sama berumur 25 tahun. Namun sangat berbeda dengan rupa Wahyu yang sangat kusut. Wajah pria ini sangat cerah dan bahagia, bagaikan dia tidak pernah mendapatkan kesusahan apapun. "Nggih Mas, sugeng enjing," kata Wahyu pada pria itu. Wahyu sendiri mengerti bahwa pria ini merupakan pria yang telah sukses berkat tempat ini. Kalau tidak, maka tidak mungkin pria ini datang dengan mobil mewah seperti ini. Ada sebuah aturan yang tidak tertulis di kawasan palenggahan Srigati ini. Setiap pengunjung tidak perlu memperkenalkan nama mereka bila hendak bertanya atau meminta tolong di tempat ini. Hal itu tercipta karena di tempat ini banyak orang yang tidak ingin terekspos identitasnya. Wahyu sendiri juga tidak memperkenalkan namanya pada orang yang ditemuinya di tempat ini kecuali Mbah Solikin dan Mbah Karni. "Mau tanya Mas, arah menuju Sendang Derajat mana ya?" tanya pria bergaya palente itu sambil menenteng sebuah koper yang terlihat tidak begitu berat. Sendang Derajat merupakan salah satu tempat mistis yang berada di kompleks palenggahan Srigati ini. "Oh, di sana Mas, sebelum sampean masuk ke sini ada jalan kecil ke kiri, sampean lurus saja nanti ketemu sama Sendang Derajat," kata Wahyu. "Waduh, saya belum pernah ke sana, Mas. Saya pernahnya ke Kali Tempur. Bagaimana kalau Mas antar saja?" kata pengendara mobil itu. "Oh, nggih Mas, mari saya antar," kata Wahyu sambil memimpin pria itu dengan berjalan kaki. Pria parlente itu mengikuti Wahyu. Sendang Derajat bertempat di hulu Sungai Tempur. Posisinya tidak begitu jauh dari Kali Tempur. Namun untuk mencapainya membutuhkan jalan khusus yang berbeda untuk menuju Kali Tempur. Pria parlente itu sama sekali tidak keberatan menuruni tebing, menerobos semak belukar, dan berjalan di pinggir sungai. Pria itu sama sekali tidak mempermasalahkan bajunya yang mahal untuk kotor bahkan bisa mungkin sobek nantinya. Pria itu malah lebih memperhatikan koper yang dia bawa dibandingkan dengan pakaian mewah yang dia kenakan. "Ini Mas, Sendang Derajat," kata Wahyu. "Oh, tempatnya nggak jauh dari Kali Tempur ya Mas, tapi jalannya agak tersembunyi," komen pria parlente itu. "Iya Mas, sebenarnya Sendang Derajat itu di sebelahnya Kali Tempur, dan jaraknya nggak begitu jauh, tapi ya gitu. Jalannya agak sulit," kata Wahyu. "Kalau begitu saya pergi dulu ya Mas," imbuh Wahyu. Mas, jangan dulu, temenin saya di sini dulu," kata pria itu kepada Wahyu. Motivasi.
Loh, ada apa mas? Tanya Wahyu. Dia sendiri sekarang dalam keadaan bingung dan pusing memikirkan banyak hal, terutama tentang pesugihan yang ditawarkan oleh Nyai Handayani kepada dirinya. Apakah dia harus mengambilnya atau tidak? Aku mau ritual, tolong sampean tungguin, aku baru pertama di sendeng derajat ini, kata orang itu dengan malu-malu. Oh, iya mas, saya tungguin di sini, kata Wahyu. Kemudian pria parlente itu membuka koper yang dia bawa. Alangkah terkejutnya Wahyu ketika pria itu membuka koper itu. Bau amis segera menyerbak memenuhi hidung Wahyu. Mana mungkin Wahyu tidak penasaran. Akhirnya dia mencoba mengintip apa yang ada di balik koper itu. Dia mendapati sebuah ayam ceman yang sudah disembelih. Kemudian bunga setaman dan beberapa umbu rampel lainnya. Pria itu segera mengeluarkan semua persembahannya, kemudian mulai membakar seikat dupa lidi yang dia keluarkan dari kantung koper. Semerbak bau dupa akhirnya mengalahkan bau amis dari ayam cemani itu. Pria itu langsung bersemedi di hadapan sajen yang telah dia siapkan. Bertapanya pria itu tidak lama. Setelah 15 menit bertapa, pria itu bangkit dan mulai melarung ayam ceman yang dia bawa ke sungai di dekat sendeng derajat. Makasih ya mas sudah ditemenin, kata pria itu sambil menyerahkan beberapa lembar uang 100 ribuan ke tangan Wahyu. Loh mas, apa ini mas? Gak usah mas, kata Wahyu yang mencoba menolak uang itu. Bestalah mas, diterima. Saya ngelihat mas itu kayak saya ngelihat diri saya sendiri. Saya dulu orang yang kesucahan sama kayak mas, tapi sekarang udah nggak lagi, kata pria parlente itu. Wahyu menghela nafas. Dia pada saat ini selain pusing karena memikirkan masalahnya, dia juga pusing karena tidak punya pegangan uang. Bahkan pada saat ini saja dia menumpang di warung Mbah Solikin. Akan sangat munafik apabila Wahyu mengatakan tidak butuh uang. Oleh karena itu, pada saat ini Wahyu menerima uang dari pria itu. Pria parlente itu tersenyum ketika Wahyu mau menerima uang itu. Kemudian dia berkata, Mas, sampean pengen dengar ceritaku apa nggak? Gimana caranya aku bisa hilang dari kemiskinan? Kata pria itu. Setelah beberapa detik dia terenung, Wahyu kemudian mengangguk. Boleh mas, kata Wahyu. Setelah itu pria parlente dan Wahyu mencari batu di pinggir sungai yang sedikit agak besar. Kemudian mereka berdua mengobrol. Sebelumnya, namaku Ridlo mas, dari Gresik. Namanya sampean siapa? Tanya Ridlo sambil memperkenalkan diri. Namaku Wahyu mas, dari Malang, kata Wahyu. Gini mas Wahyu, pas saya tadi ketemu sama mas Wahyu, saya ini langsung teringat pas saya beberapa tahun yang lalu. Saya ini benar-benar kere, benar-benar hina, benar-benar gak punya apa-apa. Bahkan mertua saya loh hina saya, kata Ridlo. Wahyu mengangguk sambil menyimak perkataan Ridlo. Pas dulu ya mas, saya ini juga bingung kayak mas sekarang. Terus saya nyari beberapa orang pinter di daerah Kecamatan Manyar, sama dukun sana saya disuruh untuk kemari, kata Ridlo. Pas zaman itu mas, aku bener-bener gak ada duit. Aku kesini gak naik bis atau mobil mas. Aku numpang truk sapi mas, bareng sama kotoran sapi, ditendangi sapi. Wes pokoknya sengsara mas, kata Ridlo. Tapi prinsip aku gak nyerah. Aku pokoknya kudu bisa kesini buat ngerubah nasib. Aku wes kesel melarat mas, aku wes kesel dihina. Pokoknya aku kemari harus jadi orang sukses. Itu prinsipku, imbuh Ridlo dengan berapi-api. Akhirnya aku bisa sampai di tempat ini mas, kata Ridlo. Kemudian Ridlo melanjutkan ceritanya yang sangat memotivasi Wahyu. Memang, cerita Ridlo benar-benar memotivasi Wahyu. Awal mulanya sorot mata Wahyu sama sekali tidak menunjukkan gairah hidup apapun. Namun ketika Ridlo berbicara tentang bagaimana caranya dia mendapatkan uang, mobil, rumah, dan harga diri yang telah lama hilang dari diri Ridlo, Wahyu menjadi sangat tertarik. Ini yang harus aku lakukan. Aku harus mendapatkan semua itu, batin Wahyu dengan sangat bersemangat. Bahkan saking bersemangatnya, Wahyu terlihat mengepalkan tangannya. Ya pokoknya begitu mas kisahku. Aku benar-benar dari keadaan terhina, terus sekarang bisa baus orang-orang yang telah menghina aku, kata Ridlo mengakhiri ceritanya. Wahyu hanya mengangguk-mengangguk menanggapi kisah dari Ridlo. Mau diakui atau tidak, kisah Ridlo benar-benar inspiratif untuk dirinya, terutama bagian di mana Ridlo membalas dendam kepada semua orang yang telah menghinanya. Hidup itu sekali Thomas, jangan sampai gagal. Apa yang kepingin dan diambil. Buktikan kepada orang-orang yang telah menghina mas, bahwa mas Wahyu bisa lebih sukses dan lebih hebat, imbuh Ridlo. Iya mas, matur nuwun sampun sampean kasih tahu cerita sampean, kata Wahyu. Santai mas, ceritaku nggak begitu penting,
Yang paling penting sampean harus bisa bangkit, kata Ridlo. Wahyu menghela nafas perlahan sambil menatap langit. Sebenarnya saya ini juga punya permasalahan yang sama kayak sampean, kata Wahyu. Wahyu kemudian mencoba menceritakan secara singkat tentang kisahnya yang kalah judi, menggadaikan rumah, hingga istri dan anaknya hampir terlantar sekarang. Kemudian Wahyu juga menceritakan bagaimana dia bisa ditipu sehingga bisa kalah. Wahyu menceritakan bahwa dia benar-benar ingin membalas kepada para orang yang telah menipunya. Lah itu mas, sampean sendiri kan sudah tahu kalau ditipu, sampean harus balas, jangan sampai sampean hanya diinjak-injak saja, kata Wahyu. Kemudian dengan perlahan Wahyu mulai menceritakan tentang kisahnya bertemu dengan penunggu Kali Tempur, yaitu Nyai Handayani yang ingin menjadikan dirinya sebagai suaminya. Pada kali ini Ridlo benar-benar terkejut bukan main. Loh mas, sampean ini sudah mendapatkan petunjuk. Jalan sampean sudah jelas. Jalan balas dendam sampean sudah jelas. Apa sampean tidak ingin nendang orang-orang yang telah nipu sampean? Tanya Ridlo. Ya pingin mas, jawab Wahyu. Lah yaitu, sampean ini adalah orang yang terpilih. Setahu saya orang yang ditemui seperti itu adalah orang-orang khusus. Artinya mas Wahyu ini orang spesial. Kenapa harus berpikir banyak kali? Kata Ridlo. Tapi mas, sebelum Wahyu bisa menyanggah perkataan Ridlo terlebih dulu berkata, Mas, sampean pengen surga apa ndak? Sampean pengen ngerubah nasib apa ndak? Apa sampean tidak kasihan ke anak istri sampean? Tanya Ridlo. Saranku sampean ambil saja, sampean takut syarat-syaratnya tuh. Aku sudah tahu, kata Ridlo. Dulu aku kira syarat-syaratnya berat, tapi syarat-syaratnya mudah kok. Sampean pastinya bisa kok menuhin syarat-syaratnya, apalagi sampean ini orang pilihan, kata Ridlo. Wahyu benar-benar terpengaruh dengan kata-kata Ridlo. Dia seharusnya tidak terlalu memikirkan syarat pesugihannya ini. Palingan syarat pesugihan ini mudah karena dia adalah orang pilihan. Yang seharusnya Wahyu pikirkan adalah bagaimana caranya membalas dendam dan berusaha untuk menjadi kaya agar anak dan istrinya tidak sengsara lagi. Makasih ya mas, kata Wahyu dengan tulus.